Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Bertemu lagi dengan saya Rofai Sandi. Dan pada video kali ini saya akan membagikan materi yang bermanfaat untuk kalian semua, yaitu tentang materi pendidikan jasmani dengan kompetensi dasar bela diri. Adapun bela diri yang akan saya sampaikan di sini adalah bela diri pencaksilat sebagai seni bela diri Nusantara. Kita lanjut langsung ke sejarah pencaksilat ini. Nah, adapun sejarah pencaksilat itu dimulai di Indonesia atau hadir di Indonesia sejak abad ke-7. Pencaksilat sendiri berkembang melalui keterampilan suku asli Indonesia dalam hal berburu, perang, menggunakan alat senjata seperti parang, perisai, dan tombak. Kemudian catatan mengenal sejarah pencaksilat ini terdokumentasi dalam berbagai artefak-artefak, senjata, dan relief-relief di peninggalan Hindu-Buddha, seperti dalam pahatan relief di Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang memperlihatkan beberapa sikap kuda-kuda dalam bela diri pencaksilat. Kemudian pencaksilat sebagai metode bela diri ini terus berkembang hingga menjadi seni dan tradisi. Hingga pada tahun 1987 pencaksilat dikenal dan dipertandingkan pertama kali dalam ajang olahraga Asia Tenggara, yaitu SEA Games. Kemudian semakin berkembangnya pencaksilat, pada tanggal 13 Desember tahun 2019 di United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau yang biasa kita sebut UNESCO itu memberikan ketetapan bahwa pencaksilat menjadi salah satu warisan budaya tak benda dunia. Maka dari itu pencaksilat mulai diakui oleh dunia internasional. Kemudian dalam salah satu buku berjudul Weapons and Fighting Arts of Indonesia, pencaksilat ditulis di dalamnya. Buku ini ditulis oleh Donald F. Draeger, salah satu ahli bela diri. Ya kan? Kemudian Draeger menyebutkan, bagi nenek moyang Indonesia, bela diri pencaksilat dan senjatanya memiliki kaitan yang erat sekali. Pasalnya selain untuk keperluan olah tubuh, keduanya memiliki arti spiritual yang tertanam di dalam kebudayaan Indonesia. Kemudian ini adalah ilustrasi pencaksilat dari berbagai daerah di Indonesia, karena seni bela diri Nusantara ini tidak hanya satu, tetapi berbagai kumpulan dari berbagai daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Jadi tiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing pencaksilatnya, seperti dari pakaian mungkin, kemudian gerakan, ciri khas gerakan, kemudian ciri khas teknik, kemudian senjata, dan pakaian. Kemudian kita lanjut lagi. Ini adalah bukti bahwa pencaksilat itu sudah mendunia, karena orang lain di negara lain itu sudah mempelajari pencaksilat sebagai seni bela diri, dan tidak sedikit dari mereka yang sangat mengenal pencaksilat dibanding kita sendiri yang ada di Indonesia. Makanya perlu adanya materi-materi mengenai bela diri pencaksilat agar kita lebih mengenal tentang pencaksilat itu apa dan seperti apa. Kemudian ini adalah salah satu contoh bahwa pencaksilat benar-benar sudah mendunia. Salah satunya adalah melalui film yang dibintangi oleh Iko Uwais dan Bang Cecep Arif Rahman. Salah satunya ada The Raid, kemudian ada The Raid 2, Triple Threat, John Wick, Mile 22. Di situ Iko Uwais dan Cecep Arif Rahman ini memperkenalkan bela diri pencaksilat Indonesia di dalam film tersebut. Mereka tak malu, mereka malah bangga memperkenalkan bela diri biar bisa tampil melalui film-film yang bagus ini. Nah, kita langsung lanjut masuk ke induk organisasi pencaksilat. Ya. Sudah kita ketahui bahwa pencaksilat itu dalam berbagai daerah itu banyak sekali. Ya kan? Kemudian pencaksilat juga
terdiri atas perguruan-perguruan yang berbeda. Seperti ini, ada Persinas Asad, ada Tapak Suci, ada Perisai Diri, ada Pagar Nusa, ada Setia Hati, dan banyak lagi. Itu dari berbagai banyaknya perguruan ini, itu dinaungi satu organisasi, yaitu namanya Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Kemudian kita masuk ke sarana dan prasarana pencaksilat. Yang pertama adalah pakaian. Nah, ini adalah pakaian yang dipakai oleh pencaksilat. Yang pertama itu pakaian pencaksilat biasanya bisa berwarna hitam untuk di bawah naungan IPSI. Untuk pertandingan juga pakaian hitam, tapi biasanya untuk perguruan-perguruan yang lain tergantung. Ada yang pakai warna merah seperti Tapak Suci, ada yang hitam seperti Setia Hati, kemudian ada juga yang putih seperti Asad, Persinas Asad sepertinya ya. Lalu di sini juga selain pakaian ada sabuk. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian masuk ke senjata. Senjata yang ada di gambar ini ya, mana nih? Nah, gambar ini adalah senjata toya dan golok. Kemudian ada lagi, ada mandau, rencong, karambit, dan keris. Nah, kemudian kita masuk ke gelanggang olahraga atau lapangan, ya, arena pertandingan pencaksilat. Ini berukuran 8 kali 10, ya, 8 kali 10. Oh, untuk lebar luasnya, ya kan, luasnya itu adalah 10 kali 10. Kemudian untuk lingkaran yang paling besar itu ukurannya 8 kali 8. Kemudian dan lingkaran yang di tengah itu ukurannya 3 kali 3 meter. Di sudutnya yang kuning itu adalah sudut untuk istirahat, kemudian dan sudut biru dan sudut merah itu untuk memulai awal pertandingan. Jadi tempat atlet pertama kali untuk melakukan persiapan. Gelanggang atau lapangan ini terbagi atas puzzle-puzzle berukuran 1 kali 1 meter. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan lapangan di dalam pertandingan, kan? Ukuran 10 kali 10, kemudian lingkaran besarnya ukuran 8 kali 8, lingkaran kecil yang di tengah ukuran 3 kali 3, kemudian di sudut-sudutnya ada sudut untuk persiapan atlet atau persiapan petarung. Nah, ini adalah sasaran dan tendangan dan pukulan untuk latihan. Ada yang pertama namanya target box, ya, atau target yang ukurannya besar, kotak. Kemudian ada juga yang namanya sansak, sansak gantung maupun sansak berdiri atau standing sansak untuk latihan tendangan dan pukulan. Ada pula pelindung gigi atau gamsil, ya. Kemudian pelindung kemaluan untuk perempuan dan laki-laki. Lalu ada namanya body protector atau pelindung badan. Nah, biasanya body protector atau pelindung badan ini warnanya hitam, tapi dibedakan adalah list di pinggirnya dan sabuk yang digunakan saat pertandingan. Sabuk yang digunakan saat pertandingan itu menentukan atlet tersebut berada di sudut merah ataupun sudut biru. Kita lanjut kembali. Nah, ini adalah teknik pencaksilat. Kita akan masuk ke teknik pencaksilat. Adapun teknik yang pertama yaitu sikap tegak. Kan? Sikap tegak diawali dengan kita berdiri tegak, tangan ke bawah, kemudian yang kedua ini tangan berada di pinggang. Untuk gerakan yang ketiga, tangan berada di depan, lalu dibuka dan menyilang. Ini adalah sikap tegak untuk memulai gerakan, biasanya seperti itu. Kemudian di sini ada tendangan. Tendangan terbagi atas banyak sebenarnya, ya kan? Tapi di sini ada 4, yaitu pertama tendangan lurus, tendangan melingkar, tendangan samping, dan tendangan T. Nama-nama tendangan ini bisa jadi berbeda dengan perguruan-perguruan yang ada. Biasanya tiap perguruan memiliki nama-nama tersendiri untuk tiap tendangan. Walaupun gerakannya sama, tapi bisa dimungkinkan bahwa
namanya berbeda seperti itu. Ini ada teknik kaki lainnya, seperti tendangan baling, kemudian setengah baling, hentak bawah, sapuan, sabetan, besetan, dengkulan, dan guntingan. Lalu ini adalah teknik pukulan. Di sini banyak teknik-teknik pukulan, tapi di sini yang akan kita bahas ada 4, yaitu pertama pukulan lurus, kemudian pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Cara melakukannya seperti yang ada di gambar, seperti yang ada di gambar ini. Bisa dilihat perbedaannya seperti apa. Bisa kita simak dari pukulannya pertama hingga pukulannya keempat. Kemudian kita masuk ke teknik selanjutnya, yaitu teknik tangkisan. Terbagi atas 4, tangkisan bagian dalam atau tangkisan dalam, kemudian tangkisan luar atau tangkisan yang mengarah keluar, kemudian tangkisan atas dan tangkisan bawah. Bisa dilihat cara melakukannya seperti yang ada di gambar, ya, ada di gambar nih. Lalu ada hindaran. Hindaran juga terbagi atas 4. Yang pertama hindaran atas, hindaran bawah, hindaran samping, dan berputar. Kemudian kombinasi gerakan ini biasanya kombinasi gerakan dari berbagai teknik dasar yang tadi bisa jadi tendangan pukulan tangkisan atau tangkisan pukulan kemudian menendang, ya kan? Ini contoh kombinasi gerakannya. Dari mulai kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, maupun yang lainnya, kemudian disambung dengan gerakan-gerakan seperti tangkisan dan pukulan maupun tendangan. Ini adalah aplikasi gerakan dalam pertandingan. Bisa dilihat atlet memegang senjata golok dengan dia melakukan kuda-kuda tengah. Ini adalah menjadi salah satu kombinasi gerakan dalam seni tunggal, kalau dalam pencaksilat ini namanya. Kemudian ini adalah aplikasi gerakan dalam pertandingan di mana atlet melakukan gerakan guntingan. Ya, sudut biru melakukan gerakan guntingan yang diarahkan ke atlet di sudut merah. Bisa dilihat sudutnya terlihat dari sabuk yang digunakan. Oke, itu saja materi pencaksilat yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, silahkan kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tetap belajar, terus belajar, kemudian mencari tahu tentang apa itu pencaksilat dan bagaimana pencaksilat untuk menambah wawasan kita mengenai seni bela diri Nusantara, yaitu pencaksilat. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya harap materi ini bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe video ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.